Oke, halo guys, balik lagi bareng gua ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Senin ya, tanggal 8 September tahun 2025. Gimana kalian, apakah masih semangat menghadapi kehidupan di dunia ini? Nah, ada kabar baik, baik apa buruk ya? Kalau IHSG sih turun ya, turun 1,28% ya, pas pengumuman ada reshuffle menteri oleh Pak Presiden kita, Pak Prabowo. Dia mengganti 5 menterinya, termasuk yang sangat gua sorotin adalah Menteri Keuangannya diganti akhirnya. Nah, Sri Mulyani diganti oleh Purbaya Yudisadewa ya. Semoga aja penggantinya nih bisa lebih baik lah ya dari yang kemarin, dan antara fiskal dan moneter di Indonesia itu lebih bersinergi gitu, jadi nggak gontok-gontokan, jadi harus saling berkesinambungan gitu untuk kepentingan rakyat gitu ya, intinya bukan untuk kepentingan pejabat ya, jadi harus untuk kepentingan rakyat ya. Kita lihat saja nanti bagaimana kinerjanya, semoga aja kedepannya lebih baik lagi gitu ya. Dengan mencopotnya Sri Mulyani, katanya sih ini sangat cukup mempengaruhi IHSG katanya nih, sampai turun 1,28%, terutama Big Bang yang rontok ya, BCA, BNI, BRI, BBTN, BMRI pada rontok ya, Big Bang, karena asingnya pada cabut, mungkin mau ya, kalau menurut gue sih mau ganti pemain aja ya, soalnya kan kemarin pegangannya kan Sri Mulyani, dan sekarang pegangannya si Purbaya ini. Jadi ya, investor datang dan pergi ya, kita mah stay aja gitu. Kita pilih saham yang berpunda bagus dan menghasilkan dividen tentunya, dan pokoknya yang fundamentalnya oke lah. Meskipun sekarang saham gorengan lagi anget-angetnya, banyak banget saham gorengan yang lebih panas. Lu jangan sampai kebagian cuci wajannya ya, pilih-pilih yang bener. Kalau udah cuan jangan lupa TP ya. Oke. Nah, kali ini gue pengen bahas saham Pizza Sari Melati Kencana ya. Kode sahamnya PZZA. Nah, dia ini sebenarnya bukan termasuk ke dalam untuk core stock dividend play ya. Soalnya dia belum bagi dividen lagi. Sebenarnya sih udah bagi dividen ya, dari semenjak IPO. Di IPO 2018 bagi dividen. Nah, 2018 udah bagi, meskipun kecil. Nah, cuman karena terkena badai Covid di 2020 21, nah di 22 tuh mulai 20 aja udah pada minus nih. 21 masih tetap bagi. Nah, akhirnya 2022 sampai 2024 dia keteteran ya kinerjanya. Nah, kebetulan di tahun 2025 sejak Q1 dia mulai balik lagi positif ya labanya gitu. Nah, apakah ini bisa merupakan atau dijadikan saham, kalau kata Ripan Kurniawan mah saham turn around gitu kan, gitu. Siapa tahu cocok nih untuk dijadikan saham turn around saham jungkir balik lah. Dia udah turun banyak kan, dari 1000 lebih, sekarang tinggal 200 perak. Turun 65%, masa iya nggak bisa balik minimal ke 1000 gitu? Harusnya sih bisa ya, semoga aja bisa. Nah, gue pengen bahas itu sekarang. Ingat, ini bukan konteksnya, bukan untuk dividend play ya, tapi untuk value investing, dan semoga aja nanti bisa berhasil cuan ya daripada si saham ini. Kebetulan gua udah punya sahamnya di angka 200, kurang dari 200 ya. Buat lo yang mau masuk, lo harus baca-baca lagi gitu. Jadi lo harus baca-baca lagi dan cek-cek lagi dalamnya kayak gimana, karena gua hanya mengungkapkan sekilas aja tentang kinerjanya dia gitu. Oke, lanjut. Dia sahamnya PZZA. Nah, IPO nya tanggal 23 Mei tahun 2018.
Harga IPO saat itu di 1100-an ya, dan lembar sahamnya 604 juta pada saat IPO. Dana hasil IPO-nya kurang lebih 664 miliar dan free float-nya 17% lah ya. Terus transaksi hariannya, nah sekarang udah gede hari ini ya, udah 1,7 M. Udah mulai nih. Kemarin-kemarin sih masih jutaan ya, masih kering. Kita lihat cek sebelumnya. 1,2 M, 500, 589. Udah 1 M sekarang. 1 September 1 M 16. Udah se-M aja ya. Tuh, kalau dulu mah masih kecil nih, kadang 65 juta doang. Pokoknya nah masih kecil tuh, 52, 71, 100 juta di bulan Juni, Juli, Agustus. Mungkin fase akumulasinya udah dikit lagi atau gimana, gua nggak tahu. Itu kalau lu yang jago baca-baca teknikal nih, baca-baca apa? Broker summary-nya, nah tolong lah lu kasih tahu, komen di bawah apakah gimana gua nggak ngerti. Pokoknya yang gua tahu, gua lihat pundanya aja sekarang udah balik lagi ke positif. Nah itu menarik buat gua, meskipun secara PE dia udah di angka, kalau sekarang sih 20 kali ya. Cuman kita lihat aja biasanya dia berapa men. PE nya untuk 5 tahun, 3 tahun kita lihat ada di angka berapa. Current PE ratio annualis. Untuk setahun dia ada di angka 33 ya, normalnya sekarang cuma 20. Itu kan masih ada gap. Untuk 3 tahun apalagi ini nih 97 normalnya, rata-ratanya, dan sekarang ada di angka 20. 5 tahun nah 20 dan 61 ya, 61. Pokoknya menurut gua masih besar kemungkinan bisa balik ke harganya gitu, minimal naik berapa ratus persen lah gitu kan, bisa beggar. Itu mimpi kita. Nah harga sahamnya sekarang di 200 berapa nih, 214 ya, berarti market capnya ada di angka 646 miliar ya. Tuh, ketiga juga market cap kan 646, sedangkan ekuitas dia punya 1,1 triliun lah katakanlah. Gede kan, lebih gede ekuitas daripada market capnya. Itu tanda-tanda masih di bawah harga gitu ibaratnya. Harga buku dia ada di angka 342 ya, berarti PBP nya kurang lebih 0,6 kali gitu. Meskipun liabilitasnya lumayan gede juga di 975 miliar, tapi dengan kinerjanya yang sekarang harusnya sih utangnya bisa dikit-dikit bisa berkurang ya. DER-nya 94 kali, total aset 2 triliun, dan PS sekarang 20 kali. Nah laba ditahannya cuman ada 100 miliaran doang ya. Ingat ini belum cocok ya untuk dividen investing. Ini sangat belum cocok, cuman untuk value investing ini sangat-sangat menarik gitu. Nah kita lihat revenue-nya Q1 dia dapat 707 miliar dan Q2 naik nih 18% jadi 836 miliar. Semoga aja Q3 dan Q4 bisa lebih naik lagi ya, makanya lu beliinnya pizza gitu. Borong tiap hari. Secara gross profitnya gede ya, dia persenan gross profitnya 69%. Rata-ratanya di Q1 dia dapat 495 miliar dan Q2 dapat 575 miliar. Oke. Secara net profit, nah kalau secara net profit sih kecil ya, cuman 1%-an. Rata-ratanya bisa kecil gitu. Ya mungkin lagi beres-beres dulu ya. Q1 coba dapat 419 juta dan Q2 naiknya gila jadi 15 miliar ya NPM-nya. Semoga aja Q3 Q4 naik lagi ya. Dan untuk EPS anualisnya ada di angka 10 kali ya. Kalau dikaliin berapa aja nih?
Kalau 5 tahun kan 61 kali. Bentar biar dapat kali 60 kali. Nah, harusnya di 600 bisa ya. 60 sampai 3 tahun berapa? 97. 1000 lah target harganya. Itu target yang luar biasa. Ingat itu kalau harganya bukan. Kalau kinerjanya bagus terus ya. Tapi kalau kinerjanya sekali aja kecele ya bisa roboh dah tuh harga gitu. Jadi ini sangat high risk ya. Buat lo yang belum punya confidence untuk melakukan hal ini, menurut gua jangan ya. Nanti lo bisa pusing mikirinnya gitu. Lo ngeliatin sahamnya tiap hari gitu. Wah, turun dikit lo langsung panik gitu. Jadi ini untuk yang udah lama, maksudnya psikologinya udah teruji ya. Jadi naik turun udah nggak penting, yang penting lu jangka panjangnya ngegol di angka berapa. Nah, lu bisa nih masukin saham ini ke watchlist kalian gitu. Dana 1M masih liquid ya untuk 1 hari, jadi lumayan lah untuk sekarang. Terus nah dari 2018 sampai 2021 sih dia udah rajin bagi dividen ya. Namun setelah diterjang Covid ya rungkad dia, kan ekonomi hancur ya. Sampai-sampai gue lihat kalau lagi di jalan tuh dia pakai pegawainya tuh turun ke jalan bawa pizza jualan di jalan ya. Gue pernah lihat itu untuk si sekelas pizza ya. Sampai segitunya jualannya gitu, karena memang jarang yang beli gitu. Jadi itu juga diskon juga mungkin harganya kan. Dia ngejajain sama pegawai-pegawainya gitu, bawa stand, bawa pizza pas zaman Covid ya. Nah, untuk gerai-gerai yang tidak perform ya secara kinerja udah dia tutup ya. Jadi efisiensi udah mulai berjalan, dan untuk sekarang gerainya lebih baik secara kinerja penjualannya gitu. Jadi yang dipertahankan yang baik-baik aja, yang jelek-jeleknya ditutup ya. Kurang lebih gerainya ada 500-an lebih ya untuk update sekarang. Lu coba cek aja lagi di Google lah, cari. Kayaknya segitu dulu ya untuk si saham pizza ini, Sari Melati Kencana. Ingat, jangan beli saham tanpa melakukan riset yang mendalam ya. Lu harus cek-cek juga kalau udah masuk di dalam pikiran dan keyakinan lu, nah baru deh boleh. Itu kan balik lagi ke dalam keputusan ada di tangan kalian sendiri gitu ya. Gua cuma memberikan informasi yang menurut gua ini cukup menarik gitu, tapi kan tidak bagi semua orang sama dengan pemikiran gua gitu kan. Nah gitulah pokoknya. Jadi sampai ketemu di video gua selanjutnya, dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.